Semua, Bawopo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita diberi waktu dan kesempatan yang luar biasa untuk kita bertemu dalam acara perpisahan turun tugas dari Bapak Kayama, Bapak Kayama MPD. Yang terhormat Bapak PLT SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong, yang terhormat Bapak mantan Kepala SMA 4 Kabupaten Sorong, yang sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan. Dan yang terhormat juga Bapak mantan Kepala Sekolah yang sudah purna, Bapak Aman MPD. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberi kuat selalu. Dan Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, bahkan staf tendik yang ada di SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong, yang hari ini juga berbahagia, tetapi juga ada di bagian sisi lain kita juga sedikitnya ya kita ada merasa sedih untuk melepaskan Bapak Kayama di hari ini secara resmi dalam acara perpisahan SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong bersama dengan Bapak Kayama. Baik, sedikitnya Ibu sudah mengikuti perkembangan bahwa Bapak mantan Kepala Sekolah ini tidak akan hadir hari ini karena alasan faktor kesehatan. Kita memaklumi semuanya itu, sehingga tidak mengurangi niat baik dari Bapak PLT bersama dengan staf Dewan Guru bersama dengan para siswi yang ada sebagai perwakilan dari para teman-teman yang masih di sekolah, yang hari ini boleh hadir dalam pertemuan ini. Jadi apa yang dapat saya sampaikan di sini kepada Bapak Kayama dalam acara purna ini, kami dari cabang dinas pendidikan wilayah 2 Sorong mau menyampaikan terima kasih Bapak atas pengabdian dan dedikasi Bapak selama kurang lebih 1 periode dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Semoga dalam kami mengucapkan terima kasih. Semoga di akhir dari masa kerja sudah purna, sudah pensiun, harapan kami apa yang Bapak buat selama ini di SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong adalah merupakan suatu pengabdian yang Bapak abdikan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang pendidikan. Maka pengabdian Bapak itu sudah terukir, terperai di generasi bangsa ini, anak-anak negeri ini, sehingga mereka tidak akan pernah lupa. Ketika Bapak dimanapun berada, tetap nama Bapak akan terukir di sanubari mereka dengan bukti tanda tangan, dengan bukti kata-kata, wejangan, nasihat, bimbingan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Jadi itu yang menjadi pesan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan akan selalu memberkati Bapak. Kalau sampai di usia 60 tahun ini, itu berarti tidak sedikit perjuangan, pengabdian yang Bapak sudah abdikan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya semua yang Bapak sudah buat untuk negara dan bangsa ini, untuk anak-anak di negeri ini, baik dari Papua sampai Papua Barat, dalam pengabdian Bapak, itu akan menjadi sesuatu yang membawa berkat bagi Bapak di dalam kehidupan rumah tangga.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dalam kesempatan sambutan dari cabang dinas pendidikan dalam rangka pelepasan purna dari Bapak mantan kepala SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Kiranya Tuhan memberkati. Dan harapan untuk kita semua yang masih melaksanakan tugas, masih bersemangat, masih muda, kepada Bapak PLT atau PJS yang ada sebagai SMA sebagai pembawa mandat dari Bapak Kayama MPD, kami semua berharap, harapan saya untuk tetap menjalankan tugas yang ada yang ditinggalkan oleh Bapak mantan kepala sekolah ini, tetap mengikuti aturan pemerintah yang ada, tetap mengayomi guru-guru untuk Bapak PJS, mengayomi guru-guru yang ada di SMA Negeri 4, kemudian para siswa, dan untuk guru-guru harus tetap semangat. Kemudian kekompakan yang Ibu mau sampaikan. Di sini kompak bukan dalam hal yang negatif, tetapi kompak dalam hal-hal yang positif. Kalau di situ ada kumpulan mencemooh, kumpulan yang menyindir, kumpulan yang menjatuhkan, itu tidak ada di kita sebagai seorang guru. Ini anak-anak ada ini. Bagaimana guru kita mau digugu kalau cara sikap kita tuh seperti apa? Kita bilang, kamu jangan berkelahi, jangan ada kelompok tawuran, ada ini. Sedangkan kita sendiri sebagai guru sudah bikin kelompok-kelompok tawuran kecil-kecil untuk memecah belah kebersamaan, kerukunan yang ada di sekolah, yang ada di satuan pendidikan. Maka kita sebagai guru itu lebih pintar dari semua profesi yang ada, karena saya mau katakan bahwa kita harus bijak di sini. Kalau teman mengajak, menceritakan, kita lihat itu apa, dalam rangka apa. Kalau itu untuk menjatuhkan, ya tidak usah. Sudah, kamu saja, jangan saya. Saya mau bikin ini, saya mau bikin materi, saya ada mau bikin ini. Jadi karena Ibu sedikitnya sudah mengikuti juga, sehingga itu yang menjadi penyampaian dari Ibu untuk kita semua. Tolong ke depan untuk jaga citra SMA Negeri 4 supaya jangan muncul di provinsi, di cabang dinas SMA Negeri 4, SMA Negeri 4, SMA Negeri 4 dengan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu dapat diselesaikan dengan pikiran dingin toh. Jadi itu yang Ibu mau sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SMA Negeri 4. Jadi siapapun besok yang nanti menggantikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kayama MPD, itu harus mendengar. Karena kalau Kepala Sekolah, jadi Ibu katakan begini, sekarang di wilayah 2, Kepala Sekolah mau mengadu dalam bentuk apapun ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, tetap Kepala Dinas dan Kepala Bidang mendengar Ibu di cabang dinas. Tidak dengar kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan masukan, tanya, apa betul? Apa benar? Masalahnya, kenapa bisa begitu? Ibu tidak langsung ditelepon dan ditegur. Begitu juga kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah-sekolah, kalau ada permasalahan, kita tidak mendengar guru, tetapi kita mendengar laporan kepala sekolah. Apa itu benar? Apa itu betul? Karena kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah-sekolah itu yang dipercayakan untuk mengatur sekolah di mana dia bertugas. Itu dia mau dikatakan adalah komunikasi dalam birokrasi. Kalau kepala cabang langsung dengan guru, itu tidak betul. Harus melalui mekanisme itu. Sehingga dari kepala sekolah baru kita audiens panggil lagi guru yang bersangkutan. Kenapa seperti ini? Data dari kepala sekolah seperti ini. Di situ baru kita selesaikan. Jadi tidak boleh melangkai kepala sekolah. Begitu juga kepala dinas biasa dalam penyampaian. Kalau ada masalah jangan ke saya, langsung ke kepala cabang. Kalau kepala cabang tidak mampu untuk menyelesaikan, baru itu ke saya. Itu supaya diingat, sehingga
etika tata krama, itu kita harus tahu itu. Jadi ada hal-hal apa, mari kita komunikasi, karena siapapun dia, pimpinan yang ditempatkan di sekolah itu adalah pimpinan kita. Begitu. Ibu dulu jadi guru biasa, pernah saya dimarah, ditegur sampai pulang saya kecewa, apa? Kenapa saya ini senior, saya juga harus ditegur dengan baik? Itu tidak sopan. Saya ini pengabdian untuk sekolah ini. Mulai saya dari kecil, dari nol, sudah membangun sekolah ini. Malah anak-anak lebih dekat dengan saya. Tapi kenapa kepala sekolah langsung menegur saya seperti itu? Tidak, seakan-akan tidak menghargai saya. Tapi sambil hikmahnya, kita sebagai orang beriman belajar untuk kita mengampuni. Anak kita, kalau kita bicara ini sudah keluar, masuk surga itu kalau kita mengampuni, baru Tuhan juga mengampuni kita. Kalau di dunia kita tidak bisa mengampuni teman sesama, maka pintu nikmat itu akan tertutup untuk kita. Jadi seperti itu. Jadi kita saling memaafkan, saling mengampuni. Jadi itu yang ibu lakukan selama ibu jadi guru. Setelah itu, hari ini dapat marah, ditegur, besok saya bawa, saya punya kenaikan pangkat untuk di tanda tangan. Itu ibu kaget, oh dia tidak marah saya, padahal saya sudah buat dia seperti ini. Saya hargai dia sebagai kepala sekolah. Kamu bikin bagaimana? Karena dia kepala sekolah yang dikasih wewenang di situ. Kemudian saya mau sampaikan bahwa di satuan pendidikan, bahkan di dinas pendidikan, baik di cabang maupun di provinsi, bahkan di SKPD instansi manapun, itu di dalam menjalankan tugas menyangkut dengan perencanaan dan sebagainya itu. Jadi ibu mengatakan bahwa ada yang bisa menjadi ketahuan umum, tetapi ada yang itu menjadi ketahuan atau kepala sekolah atau pimpinan. Jadi kita dilantik bersiap untuk menjaga rahasia dan itu ada kata-kata dalam pelantikan. Siap, saya mengaku dan berjanji. Jadi tidak semua hal itu bisa disampaikan. Ada yang merupakan kebijakan. Yang merupakan kebijakan itu tidak bisa kita publikasikan untuk semua. Itu menjadi kewenangan kepala sekolah. Dan kewenangan kepala sekolah atau pimpinan, dia sudah tahu kebijakan dia ambil itu pasti dia sudah pertimbangkan risiko-risikonya pada saat dia ambil kebijakan. Karena suatu kebijakan pasti ada risiko. Dan kebijakan yang dia ambil itu adalah menyelamatkan atau yang tidak ada di dalam aturan sekolah satuan, itu yang dia ambil kebijakan untuk menyelamatkan tujuan atau sekolah supaya tidak terkena ini, tidak terjadi ini. Jadi di instansi pemerintah juga yang lain juga ada seperti begitu. Ada yang kewenangan kepala dinas. Aduh, masa Bapak tidak tanya? Saya menangani itu. Oh, sudah langsung diambil langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Karena dia kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk segala hal menyangkut dengan sekolah. Jadi itu perlu diketahui. Sehingga nanti ke depan, karena dalam bulan ini ada pelantikan kepala sekolah. Jadi siapapun kepala sekolah, kita harus lewogo untuk menerima. Siapapun dia, perempuan, laki-laki, orang Papua, orang Jawa, orang Bugis, Makassar, Ambon, kita menerima. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Kami siap membantu Bapak, mendukung Bapak dalam tugas Bapak selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah. Saya pikir ketika kepala sekolah datang, bahwa kita sudah membuka diri, itu kepala sekolah, dia akan sama-sama berdiskusi untuk membangun sekolah itu, memajukan sekolah itu seperti apa. Karena apa yang kita buat ini, ibu bicara lebih banyak kepada guru-guru, itu dampaknya akan turun kepada siswa-siswa kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu bilang, saya itu juga pernah
jadi guru. Kalau ada bapak ibu kepala sekolah dengan saya kepala sekolah, saya juga pernah jadi kepala sekolah. Kalau bilang saya ini bertugas di pinggiran, kamu di pinggiran, ibu di pedalaman. Jadi ibu 16 tahun di Morai. Daerah dapat tunjangan daerah terpencil sampai tidak dapat. Sampai hari ini sekolah itu tidak dapat tunjangan daerah terpencil. Tetapi tahun 2016 ibu sebagai guru berdedikasi yang dikirim ke Jakarta untuk sama-sama upacara bendera dengan Jokowi di Istana Negara. Itu motivasi untuk Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Hari ini ibu berdiri, ibu sudah 50-an tahun, tapi ibu tetap semangat untuk mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Anak-anak tetap semangat belajar. Kita ini semua anak Papua ini. Anak-anak mau berapa orang? Angkat tangan. Newi Victor, belajar. Mau masuk. Iya. Ternyata bahasa Kelamono seperti apa? Kalau bagian Pantura itu seperti begitu. Mau masuk. Betul sudah. Itu yang betul. Itu sudah. Belajar yang baik supaya kembali lagi ganti bapak ibu guru yang pulang balik ke Lamono ini. Jadi bapak ibu guru di SMA Lamono, mungkin ada yang jadi polisi, tentara, jadi babinsa di sana, ada di Polres di Polsek Lamono, suster, kepala puskesmas kembali di sana. Jadi hari ini kamu belajar yang baik. Jadi dengar-dengaran kepada bapak ibu guru, besok kepala sekolah siapa yang baru datang, kamu semua harus bersama-sama dengan bapak ibu guru tetap dengar-dengaran mendukung bapak ibu kepala sekolah yang bapak atau ibu kepala sekolah yang nanti dilantik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Itu kebijakan provinsi, ibu tidak tahu siapa kepala sekolahnya. Untuk sementara Bapak John Gonjol sebagai PJS untuk melanjutkan tugas dari Bapak Kayama. Demikian yang dapat ibu sampaikan dalam kesempatan acara pelepasan purna dari Bapak Kayama MPD bersama dengan Dewan Guru, Staf dan Siswa, mantan kepala sekolah SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Lawopo, Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi kan? Siap.